so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kitab Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata, Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom saudara semua. Shalom. Apa kabar? Apa kabar saudara semua? Pasti semuanya kabar baik dan luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin saudara semua. Mari kita sama-sama bersatu hati, saudara dimanapun berada, ya, di rumah ataupun di kantor. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara semua. Kita tetap semangat walaupun di dalam situasi hari-hari ini kita tahu bahwa COVID-19 masih ada melanda di negeri kita, tapi kita percaya akan ada hari yang indah. Tuhan akan memulihkan dan menghardik virus corona yang ada di negeri kita dan seluruh dunia. Amin saudara semua. Sebelum ibadah dimulai, saya ajak saudara semua kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita fokus kepada kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua, masih dapat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan.
Tuhan memberi kita makanannya cukup di hari-hari ini. Mari saya mengajak saudara untuk mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum mulai ibadah, saya mengajak saudara memohon ampun kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang melukai saudara, ataupun sebaliknya, baik dengan sengaja tidak sengaja kita mengecewakan orang-orang di sekeliling kita, orang terdekat kita. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita lepaskan pengampunan. Siapapun dia, lepaskan pengampunan. Karena kita tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya yang orang yang berdosa. Mari saudara semua, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat butuh Bapa kami yang di surga. Urapilah kami. Urapilah kami. Jamahlah kami Bapa. Jamahlah kami dengan kuasa. Pulihkan kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu. Mari kita sama-sama menyembah. Mari saudara kita semua sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Jamahlah kami Bapa. Jamahlah kami Bapa. Jamahlah kami. Urapilah kami Yesus. Urapilah kami. Urapilah anak-anak-Mu. Kami minta kuasa-Mu hadir tengah kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Datanglah kepada kami Roh Kudus. Hadirlah di tengah kami. Hadirlah di tengah kami. Hadirlah di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
buka hati. Buka hati, biarkan Tuhan yang menjamah kita semua. Biarkan Tuhan memulihkan segala aspek kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan kita. Percayalah. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atalmu menyembahmu. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah
kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau mengingatkan kami semua atas pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hanya satu tujuan, Tuhan, mengorbankan dirimu untuk kami. Tetapi kami sering mengecewakanmu. Kami sering mengabaikan perintah-Mu. Kami sering melalaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kadang kami merasa tidak layak di hadapan-Mu, di hadapan altar-Mu, Tuhan. Kami sering tidak layak, Tuhan. Kadang kami malu. Kami berhadapan dengan Raja, tapi Raja kami Tuhan Yesus tidak memandang kami latar dari belakang mana, tidak mengingat dosa kami. Ajarkan kami selalu mengingat kasih-Mu, Roh Kudus. Mengasihi Tuhan Yesus yang besar, yang sebenarnya kami sudah mati binasa, yang kami tidak bisa tebus dengan apapun harta di dunia ini. Bahkan perbuatan baik pun kami tidak bisa. Firman-Mu berkata, tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa di dunia ini. Lewat pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib, Tuhan sudah menguduskan kami dengan darah yang mahal, sudah memperdamaikan kami supaya kami dapat berseru kembali kepada-Mu Bapa di surga. Sekali lagi, kami mewakili saudara kami, mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami sering melalaikan kebenaran firman-Mu, menjauh dari-Mu Tuhan. Para Tuhan, saya rindu anak-anaknya dekat kepadanya. Tuhan, saya percaya Tuhan lebih rindu kami dekat kepada-Mu. Kalau Tuhan tidak rindu kepada kami, tidak mungkin Tuhan mengorbankan diri-Mu untuk kami, orang yang berdosa. Terima kasih atas kasih-Mu mengingatkan kami, mengingat hamba-Mu yang serba salah ini. Dan terima kasih untuk melayakkan kami Tuhan, di hadapan-Mu melayani-Mu Raja. Biarkan pelayanan di siang hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan janganlah membiarkan iblis untuk menipu kami, menggoda kami, supaya kami jadi sombong dan akhirnya mencuri kemuliaan-Mu. Kami tidak bisa berjalan bersama-Mu Tuhan, karena kami sering gugup dan tidak sanggup menghadapi akhir-akhir hidup ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun, yang tidak terlambat menolong kami dalam situasi dan masalah yang kami hadapi. Mungkin saudara di rumah dimanapun berada ada kekhawatiran, biarkan di siang hari ini ibadah dengan sungguh hati, menyembah Roh dalam kebenaran, dan pandanglah kasih-Nya yang besar. Tuhan, terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami sangat mohon kepada-Mu, biarkan kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap turun di tengah kami dan saudara-saudara kami dimanapun berada, yang tengah juga menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami minta tetap urapan-Mu hadir tengah kami. Hadirlah Tuhan tetap bersama kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami sangat mengandalkan kuasa-Mu. Saudara semua,
Mari saya mengajak yang siap bersorak-sorai. Mari kita katakan amin. Tetap semangat saudara semua di dalam Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar. namamu Tuhan. Tetap semangat ya di dalam hadirat Tuhan. Amin.
lebih dari pemenang. Siapkan hati saudara semua. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sampai saat ini Tuhan tetap memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lemburkan hati kami Tuhan. Lemburkan hati kami. Buka hati kami. Biarkan kebenaran firman-Mu nanti disampaikan oleh kebenaran hamba-Mu Tuhan dapat mengubah cara hidup kami, hanya tujuan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita dari awal dengan sungguh hati saudara semua. Kemanakah aku dapat pergi? Jauh rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau
pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, mengorbankan-Mu hanya tujuan untuk kami orang berdosa, hanya untuk satu tujuan Tuhan. Tuhan memulihkan kami, menyucikan kami, supaya kami tidak binasa. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan. Ingatkan kami selalu akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Tanpa Engkau kami sudah binasa Yesus. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, kami sudah binasa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih. Punya Tuhan yang baik, yang sangat sungguh baik, yang sangat sungguh baik yang kami rasakan, yang kami sudah terima. Mujizat yang terbesar adalah pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami selalu tidak memandang hal-hal duniawi yang berjangka pendek ataupun masalah-masalah yang saat ini. Ajarkan kami dan kuatkan kami Tuhan, supaya kami percaya kepada kasih-Mu, bahwa Engkau akan memulihkan setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kami. Kami percaya hal sepele di dunia ini Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya percaya semua keadaannya baik kan hari ini. Tetap baik walaupun mungkin agak bosan di rumah. Tapi saya percaya kita tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali. Ini biar kita semua boleh, termasuk saya sendiri, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Sebab yang berfirman, yang harus kita dengarkan bukan perkataan manusia, tapi apa yang Tuhan mau bicara pada kita hari-hari ini. Saudara, saya ingin mulai dengan Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Ya, saudara. Ya. Yuk, mari kita terlebih dahulu kita baca ayat ini. Sekali lagi, saudara bisa buka ayatnya di rumah, Kejadian 17, ayat 15 sampai 19. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Saudara, saya percaya semua kita tahu kisah Abraham ini. Dan mari kita sama-sama bukan sebatas ayat yang kita baca, tapi kita renungkan sekali lagi. Mungkin kita ada di posisi Abraham saat ini. Ya. Abraham saat itu dalam keadaan, dia ikut Tuhan. Ya. Dia berusaha mengikuti apa kehendak Tuhan.
Seperti kita mungkin saat ini juga, kita juga melayani Tuhan. Tetapi yang harus kita juga pelajari dari Abraham, saat itu Abraham sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita bisa lihat tadi waktu Abraham dengar bahwa Tuhan akan memberikan anak lewat Sarai. Dia tertawa dalam hatinya. Artinya apa? Dia nggak percaya sebetulnya kalau Tuhan mampu lakukan itu, saudara. Demikian juga dengan kita saat ini mungkin. Kita lebih percaya pada usaha kita sendiri. Kiat kita sendiri. Kita merasa mungkin hari-hari ini, aduh Tuhan kok kayaknya lambat banget. Tuhan kayaknya nggak bertindak apa-apa. Aku udah ngalami begini. Usahaku udah begitu mundur. Kami di rumah udah begitu stres dengan pengeluaran dan tanpa income. Tuhan salah kayaknya. Kayaknya Tuhan salah nih. Kayak Tuhan kok nggak bertindak apa-apa. Dan kita mulai berpikir untuk melakukan ya sesuai dengan planning kita. Kiat-kiat apa yang kira-kira kita bisa lakukan. Karena kita buat kita. Seperti juga buat Abraham saat itu. Rencana Tuhan kok kayaknya nggak masuk akal. Saudara, di tengah situasi yang menjepit ini, kita bingung seringkali. Seperti tadi yang saya bilang, kita bingung harus bertindak apa. Di masa yang seperti ini, kita mungkin ketakutan sama penyakit. Yang mau usaha bingung, mau usaha apa. Bagaimana mengatasi penurunan penjualan mungkin. Bagi yang bekerja juga mungkin sebagian mulai ada ketakutan, ada ketidakpastian. Mungkin ada yang gajinya mulai tunjangannya dikurangin dan lain-lain. Ada ketidakpastian di situ. Saya percaya itulah kondisi yang dialami Abraham, saudara. 12 tahun setelah Tuhan berjanji memberikan ia keturunan, ia dalam keadaan bingung, gelisah, takut. Takut apa? Takut bagaimana masa tuanya tanpa penerus, tanpa keturunan, bagaimana masa depannya. Dia saat itu mungkin sudah berusia 87. Istrinya umur 78, belum punya anak. Mungkin kasusnya memang beda. Hari ini kita ketakutan dengan penyakit, ekonomi. Mungkin bukan itu yang dialami Abraham. Tapi saya percaya, hari-hari ini apa yang terjadi dalam hati, dalam pikiran kita, itu mirip dengan apa yang Abraham alami. Ada kayak satu masa yang kosong, sesuatu hal yang vakum, sehingga kita mulai gelisah. Aduh, apa lagi nih? Kita mulai bingung. Apa yang harus aku lakukan? Dan di saat yang seperti itu, Abraham buat satu kesalahan yang besar, saudara. Abraham buat kesalahan yang besar. Dia ambil jalan pintas. Dia pakai cara manusia, dia pakai caranya sendiri. Bahkan dia sepakat dengan Sarai, istrinya saat itu. Mereka pakai jalan pintas. Mereka pikir itu baik. Tapi kita tahu akibatnya fatal. Permusuhan antara Ismail dan Ishak nggak berhenti di zaman Abraham. Kita tahu sampai hari ini dosa Abraham itu, jalan pintas yang diambil oleh Abraham dan Sarai, akibatnya masih terus bergulir sampai hari ini. Oleh karena itu, satu perkara ini yang saya ingin mulai, saudara. Hari ini, di tengah situasi ini, jangan pernah berpikir akan jalan pintas. Jangan pernah berpikir untuk lakukan jalan pintas. Tuhan tidak pernah rencanakan itu. Tuhan tidak pernah izinkan sebetulnya kita untuk lakukan itu. Karena itu tidak akan pernah baik. Jangan bertindak sendiri dengan pikiran kita sendiri. Percayakan masa depan kita pada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan ini. Percayakan masa depan kita, masa depanmu, masa depanku hanya pada Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tetap pegang kendali. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah dapatkan firman ini. Tenang, aku ini jangan takut. Tenang, aku ini jangan takut.
Kalau saudara mau berpikir untuk jalan pintas pada situasinya, saudara sedang di tengah ketakutan, kegelisahan, jangan lakukan. Tenang, lihat pada Tuhan, dan bereskan ketakutanmu. Perhatikan sekali lagi saudara tentang Sarai. Tadi di firman tadi dikatakan, Tuhan ganti Sarai diganti menjadi Sarah. Saudara tahu artinya Sarai itu apa? Sarai artinya tuan putri. Dari bahasa aslinya dibentuk dari 3 huruf, Shin, Res, dan Yod. Sedangkan nama Sarah artinya wanita terhormat. Apa bedanya kayaknya? Dari tuan putri, artinya dirubah jadi wanita terhormat. Tetapi yang membedakan ternyata ada sesuatu yang signifikan yang membedakan, saudara tahu. Tadi saya katakan kata Sarai berasal dari Sin, Res, and Yod. Dan Tuhan ganti satu perkataannya. Yod diganti dengan He. Yod bicara tangan manusia. He bicara Yahweh, Tuhan. Saudara, itulah artinya. Sarai artinya mencoba mencari kehormatan dari usahanya sendiri, dengan tangannya sendiri. Tapi Sarah menjadi terhormat karena tangan Tuhan. Karena Tuhan. Saudara, mari tetap percaya Tuhan. Saya ingin bacakan ayat 19 sekali lagi, saudara. Tetapi Allah berfirman, tidak. Waktu Abraham coba tawar, cobalah, terimalah Tuhan, Ismail. Ismail kan juga anakku. Tuhan secara tegas bilang, tidak. Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara lihat apa yang di sini? Apa yang kita bisa lihat? Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap eksis. Tuhan tetap setia ternyata dengan janjinya. Apa yang dulu dia pernah janjikan, Tuhan gak lupa kok. Dan Tuhan tetap genapi apa yang dia sudah janjikan. Saudara, sekali lagi kalau kita bicara kembali ke hari ini. Saudara, jangan bilang bahwa Tuhan kayaknya nggak ada. Tuhan nggak nyata. Saudara, saya mau coba kalau saudara bisa cari hari-hari ini. Saya juga temukan banyak, mungkin kita yang selama ini tidak menyimak akan apa yang Tuhan bicarakan. Saudara, ternyata peristiwa ini kalau kita coba telusuri lebih jauh ke belakang. Bahkan ada beberapa rekaman dari beberapa hamba Tuhan yang sudah sampaikan ini. Bahwa ternyata Tuhan sudah nyatakan ini. Tuhan sudah beritahukan tentang hal ini lewat hamba-hambanya selama ini. Artinya apa? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ada. Saudara, kita baca sekarang Yesaya 48 ayat 16. Yang disampaikan di tanggal 15 kemarin, saudara. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Saudara, ada 2 poin yang kuat saya lihat di sini. Yang pertama tadi dikatakan jelas, Tuhan gak pernah berkata dengan sembunyi-sembunyi. Artinya segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak terkaget-kaget. Tuhan gak, waduh, kenapa ya bisa gini? Manusia seperti itu, saudara. Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan sudah nyatakan lewat banyak hambanya, seperti tadi saya katakan. Tuhan udah katakan itu. Dan dikatakan di sini sekali lagi, pada waktu hal itu terjadi,
Aku ada di situ. Saudara, saya harap ini bisa menguatkan kita. Hari ini, di tengah virus ini, di tengah sesuatu yang mungkin menakutkan buat dunia, pegang ini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada, Dia hadir bersama dengan kita. Ada di tengah kita. Dia tidak lari jauh-jauh. Dia nggak ketakutan karena COVID. Enggak. Dia justru hadir di tengah hal yang seperti ini yang Dia izinkan terjadi. Dia hadir justru bersama dengan kita. Saudara, tetap percaya. Tetap percaya. Dan jangan kurangi kepercayaanmu. Saudara, kita tahu sebetulnya kalau bicara tadi tidak spesifik virus. Memang ada beberapa hamba Tuhan tadi yang seperti saya katakan sudah bicara bahwa untuk awal tahun 2020 akan ada virus. Ya, saya nggak usah sebut namanya, saudara. Tapi sebetulnya gembala sidang kita bertahun-tahun sudah bilang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kali kedua, saudara, goncangan ini makin besar. Ya, goncangan akan makin besar. Mendekati akhir zaman ini, goncangan makin besar, saudara. Goncangan ke depan ini makin besar. Ini bukan apa-apa. Ini belum apa-apa, saudara. Ya, kalau saya ibaratkan, saya sudah pernah sampaikan ini juga di awal bulan, saudara. Ini bukan apa-apa. Ini baru latihan. Akan ada sesuatu, saudara. Saya nggak mau niat dalam situasi ini menakut-nakuti. Tapi mari kita belajar dari situasi ini. Kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu nanti ke depan ini memang ada sesuatu bahkan yang lebih besar harus terjadi. Alkitab sudah tulis itu. Dan apa yang ditulis di Alkitab, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, dijanjikan Tuhan, pasti akan Dia genapi. Saudara, sekali lagi tadi, ada dua hamba Tuhan ini mengingatkan itu. Sudah ingatkan itu, goncangan ke depan ini semakin besar. Tetapi kita juga disadarkan, sekali lagi kita disadarkan. Goncangan ini Tuhan izinkan terjadi sebetulnya pasti ujungnya mendatangkan kebaikan buat kita yang mau mengandalkan Tuhan. Saudara, hamba Tuhan yang tanggal 22 berkata, saudara, secara spesifik dia bilang, justru orang-orang terbaik Tuhan selalu dihasilkan lewat penderitaan dan goncangan. Saudara, mau dipakai Tuhan? Kita mau dipakai Tuhan. Kenali ini dan gunakan kesempatan ini. Bukan sekedar kita dibelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, kita ngerem di rumah dengan ketakutan. Tidak. Kita waspada, betul. Saya tidak mau kurang ini. Kita waspada, tapi jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Tapi izinkan Tuhan memakai penderitaan ini, kesempatan ini untuk membuat kita lebih naik, dipakai Tuhan lebih dahsyat. Saya diingatkan kemarin, arti daripada penderitaan ternyata, bahwa artinya dilemparkan ke depan. Penderitaan dari bahasa aslinya, artinya dilemparkan sekali lagi bicara sesuatu yang gak enak. Pasti dilemparkan, ada sesuatu yang dirasakan mungkin sakit, gak nyaman. Tapi dilemparkan ke depan artinya supaya kita lebih dekat pada sasaran yang Tuhan rencanakan. Saudara, tangkap itu. Tangkap itu. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, jadi kita tadi sudah dipersiapkan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, lewat hal ini, sadarlah Tuhan ingin mengangkat kita.
ketahuilah hal itu. Gunakan kesempatan ini. Tuhan ingin mengangkat engkau. Tuhan ingin memakai kita lebih dahsyat, lebih luar biasa di tangannya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, berarti bagaimana nextnya? Bagaimana caranya memanfaatkan itu? Tuhan memberikan caranya. Bagaimana memakai situasi penderitaan, justru bagaimana supaya kita makin maju. Yang pertama, kalau saya coba list, masalah hati kita. Jangan fokus pada goncangan, saudara. Jangan fokus pada COVID-nya. Jangan fokus pada, kita membesar-besarkan COVID. Saudara. Banyak orang membesar-besarkan. Sekali lagi kita waspada, tapi jangan besar-besarkan itu. Tenanglah sekali, jangan takut, fokuslah pada Tuhan. Pada suara Tuhan. Hari-hari ini dia hadir sekali lagi. Dia berbicara pada orang yang mau mendengarkan dia. Dia sedang mendengarkan suaranya. Yang kedua, pikiran kita, saudara. Ingatlah bahwa goncangan makin besar, semua akan digoncang. Tapi camkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Semua akan digoncang sampai tinggal satu perkara yang tidak akan pernah bisa digoncang. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi kita perlu perhatikan mulut kita. Kita warga kerajaan Allah. Ayat 28 tadi katakan jelas. Karena kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah itu. Saudara, bersyukurlah. Jangan keluar sungut-sungut, jangan ngeluh hari-hari ini. Jangan kau mengeluh tiap hari kerjanya ngapain. Ngeluh. Seolah bertanya, seolah kelihatannya masih baik. Kapan sih berakhir? Sampai kapan nih? Ya. Saudara, kita harus ingat sekali lagi. Saya mau ingatkan kita semua. Orang yang tidak bisa bersyukur, saudara. Saat kita tidak bisa bersyukur, artinya kita sedang melecehkan Tuhan. Sebetulnya kita sedang berkata, Tuhan engkau salah. Engkau ternyata enggak mampu, engkau gagal Tuhan. Engkau enggak buat apa-apa. Saya mau bilang sekali lagi, stop. Jangan lakukan itu. Stop bicara yang negatif. Stop bersungut-sungut. Stop ngomel. Stop bicarakan tentang virus corona ini terus-menerus. Tapi bersyukurlah. Hari-hari ini bersyukurlah. Ada kuasa yang besar saat engkau bersyukur. Dan selanjutnya, mari bertindak. Mari. Ini bicara tindakan. Bukan kebetulan Tuhan izinkan kita nggak bisa ibadah. Ya, bukan kebetulan, saya percaya. Sekali lagi, semua atas izin Tuhan. Kita memang nggak bisa ibadah secara formal di gereja. Ya, kita nggak bisa ibadah. Tapi ini bicara apa, saudara? Tadi ayat 28 bagian B-nya sekali lagi bilang, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Artinya sebetulnya kita tetap bisa ibadah. Dan Alkitab juga catat itu. Secara formal kita nggak bisa ibadah di gereja. Tapi tetap kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kita doa di rumah. Bukan sekedar itu. Saudara. 1 April kemarin saya sudah bicara juga soal ini. Saudara. Ya. Tapi ya, buat saya yang lebih kuat hari ini bicara gini. Seolah Tuhan bicara gini. Stop berteori. Aku terlalu banyak sudah kasih teori-teori kepadamu. Engkau sudah belajar banyak. Tapi
bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, hari-hari ini, Tuhan sedang bicara, stop teori. Mari praktekkan apa yang selama ini kita dengar. Mari lakukan apa yang selama ini aku perkatakan dan kau aminkan. Lakukan itu. Ya. Jadilah pelaku rencana Tuhan. Jadilah pelaku kehendak Tuhan. Stop pikirkan planning. Justru hari-hari ini kita cuma planning dengan kiat-kiat buat diri kita sendiri. Bukan gak boleh, saudara. Bukan gak boleh. Boleh. Tapi jangan cuma fokus di sana. Percayalah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah rencana Tuhan hari-hari ini. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu. Lebih daripada yang engkau mampu atur sendiri. Ya. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan hidup kita hari-hari ini. Lebih untuk Tuhan. Bantu orang yang berkekurangan. Ya. Alkitab catat itu. Ibadah yang sejati adalah menolong janda-janda, orang-orang miskin. Bicara orang-orang yang tidak mampu lagi mau berbuat apa-apa. Mereka nggak punya source lagi. Mungkin kita sekarang semua dalam keadaan mungkin kalau hari ini mungkin income kita berkurang. Saya percaya semua mayoritas seperti itu. Memang mungkin kita perlu keluarkan dari tabungan. Tetaplah memberi. Walaupun keluar dari tabungan. Walaupun hari-hari ini engkau harus berani keluar dari tabungan. Ya. Tapi tetaplah memberi. Ya. Saudara, mari lakukan ini. Jangan sekedar memberi mungkin karena mau dilihat orang. Seperti ya kisah di Alkitab itu orang kaya yang memberi. Supaya Tuhan, semua orang yang lewat tahu kerincing dalam jumlah yang besar. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita memberi, mungkin kita harus memberi seperti janda itu. Yang memberi 2 peser, tapi artinya seluruh penghasilannya. Memberi sampai sakit. Tuhan sedang minta kita mungkin praktekkan ini. Kalau selama ini kita cuma dengar dari firman. Hari ini Tuhan sedang tantang kita. Beranikah engkau lakukan? Beranikah engkau lakukan? Dan dikatakan tadi di situ, ya sekali lagi saya bacakan ayat 28. Karena ayat 28 ini saya bilang sangat kuat menurut saya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, itu kita harus lakukan. Dengan hormat dan takut pada Tuhan. Jadi kalau memberi, berilah yang terbaik. Kalau kau mau nabur, entah tenaga, dana, waktu, berikan dengan setulus hatimu, dengan hormat dan takut. Momen ini adalah waktu pembuktian kemurnian iman kita. Seberapa sebetulnya kita ikut Tuhan? Iman kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Saudara, lewat iman kita adalah sebagai pintu. Biar izinkan Tuhan saat kita buka pintu kita terapkan, kita bertindak dengan iman sungguh-sungguh. Mungkin sakit tadi, itu boleh menyalakan turbin dalam hidup kita. Turbin itu nyala, artinya ada kuasa yang besar. Ada kekuatan yang besar. Dan itulah tadi yang membawa kita naik. Yang dimana Tuhan persiapkan ini. Untuk sebetulnya Tuhan izinkan ini semua. Untuk membawa anak-anaknya naik lebih tinggi. Saudara, tetap jadi saluran berkat sekali lagi.
tetaplah beribadah dengan hormat dan takut. Bahkan kita harus lebih lagi. Saudara, saya ingin singgung terakhir bahwa kita memang sudah lakukan ini, tapi saya lebih harap lagi banyak orang yang boleh lebih lagi terlibat. Ayo, kalau saudara selama ini juga tadi belum memberi yang terbaik, belum memberi dengan hormat dan takut, mari lakukan itu. Sekali. Manusia, saudara nggak usah lihat manusia, saudara nggak usah lihat saya, oh Pak Agus lihat ini, enggak ada artinya kok saudara. Tapi mari masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kita lakukan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, nggak masalah hanya uang, tapi saya berharap kita semua memberikan segala sesuatu yang ada pada hidup kita. Ya, tapi saya berharap ini waktunya setiap anak Tuhan yang menangkap ini boleh memberi yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, beribadah dengan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan supaya semua tubuh Kristus berfungsi. Saudara, 2 poin ini sama sekali bukan buat jemaat, saudara. Ini buat semua orang yang ada khususnya di sekitar kita, di sekitar gereja kita. Yang kita coba lakukan apa yang memang kita mungkin gak banyak, tapi apa yang kita bisa kita coba lakukan. Saudara, mari sama-sama pergunakan waktu ini. Pergunakan kesempatan ini. Saya percaya semua kalau kita lakukan, kita boleh tak ngerti, kita boleh nikmati. Semuanya di akhirnya boleh mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya. Ya. Di akhirnya kita semua boleh lihat semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Baik. Sekali lagi, yuk tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Pelihara tubuhmu, jiwamu, dan rohmu tetap bernyala-nyala buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman dari mimbar ini selalu terbatas, Tuhan. Tapi kami tahu hari-hari ini Tuhan, Engkau hadir. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak jauh, justru di hari-hari ini Engkau sangat dekat Tuhan dengan kami yang mau membuka diri kami. Engkau sedang berkata-kata, Engkau sedang menuntun kami. Tuhan, kami boleh berkata Tuhan, Tuhan buka hatiku, buka pikiranku. Biar hari-hari ini sungguh kami gak terlewat Tuhan. Tapi kami boleh menangkap apa yang menjadi rencanamu. Kami boleh masuk dalam rencanamu, dalam kehendakmu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau izinkan terjadi peristiwa ini bukan kutuk, ini bukan kecelakaan, tapi ini kesempatan. Di mana buat orang yang percaya, kebaikan boleh terjadi. Bahkan Engkau berkata Tuhan, ini kesempatan buat Engkau boleh mengangkat, memilih orang-orang-Mu untuk diangkat, dipakai lebih dahsyat dan ajaib. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka yang di rumah-rumah ini Tuhan, berkati semua. Tetap mereka bersemangat Tuhan di dalam Engkau, tetap mereka kuat Tuhan. Dan perlindungan-Mu kami percaya, hamba percaya, perlindungan-Mu sempurna atas semua. Tuhan, Kau juga pelihara mereka yang masih bekerja Tuhan. Mereka yang masih berusaha, Tuhan sertai mereka. Biar hikmat juga daripada-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan daripada-Mu Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas pelayanan di siang hari ini untuk Bapak Pendeta Pak Agus. Biarkan pelayanan ini, kebenaran firman ini yang disampaikan Pak Agus dapat memulihkan dalam hidup kami supaya kami bisa bertumbuh atas kebenaran firman Tuhan.
Tuhan juga berkati Pak Agus atas pelayanan ini. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya dimanapun berada. Damai sejahtera selalu menyertai Pak Agus. Terima kasih atas pelayanan Pak Agus. Saudara semua, mungkin saudara mau memberikan persembahan, dapat mempersembahkan lewat rekening di bawah ini. Mari kita siapkan hati, kita akan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan Pak Agus. Biarkan lewat kebenaran firman-Mu kami dapat tertanam, dapat bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah, buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang di luar sana Tuhan. Berkati Pak Agus, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko berserta wakil-wakilnya, Bapak Samuel berserta wakil-wakilnya, Pak Agus berserta wakil-wakilnya. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini yang sudah membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan Bapak Gembala dari Jakarta ke sini. Biarkan penuaian terjadi di kota kami, Bangka dan Paret 3 Tuhan. Berkati keluarganya dimanapun berada. Kalau ada keluarganya yang belum mengenal kasih-Mu, pengorbanan-Mu, biarkan lewat kehidupan hamba-hamba-Mu bisa menjadi wali-Mu Tuhan, mencerminkan kasih-Mu yang besar, dan mereka akan percaya kepada-Mu dan terima sebagai juru selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini tengah melanda COVID-19, yang kami tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi kekhawatiran dalam hidup kami, mungkin banyak orang sekitar kami selalu khawatir. Tapi ajarkan kami selalu Tuhan mengingat kasih-Mu. Tuhan akan sanggup memulihkan kami, melepaskan kekhawatiran kami Tuhan. Kami sangat minta kuasa-Mu Tuhan, menghadapi virus-virus yang bukan dari Engkau Tuhan. Tuhan, berkatilah mungkin saudara-saudara kami yang tidak kenal ada mengalami positif dari virus COVID-19. Tuhan, berikan mereka kesempatan Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, dan berikan tetap semangat dan kekuatan untuk para dokter untuk merawatnya. Berikan kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari presiden sampai ke jajaran yang ke bawah. Biarkan Tuhan yang memberi mereka semangat dan menjalankan tugas dengan takut dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota kami, Bangka, dan kota kecil kami Paret 3. Biarkan Paret 3 Bangka menjadi penuaian yang terbesar dan takut akan Engkau Tuhan. Biarkan lewat situasi ini pemulihan akan terjadi, pertobatan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dan menerima berkat dari hamba-Mu. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat kasih karunia anugerah melimpah daripada Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim bersama Roh Kudus menyertai kita semua sekarang selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati kita semua.